Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Sudah semua semua? Ya. Di sini ada bahan Alkitab dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Teman-teman boleh buka semua Efesus 4. Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Satu orang minta tolong boleh baca. Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Bahwa manusia baru. Dan mengenalkan manusia baru yang telah akan hidup kekekalan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkata lamiran seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam malam, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya berterima kasih. Baik, terima kasih. Kita mau lanjut materi halaman 40. Nah, di sini ada secara umum komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu komunikasi sama dengan rinci, penjelasan harmoni, itu komunikasi verbal secara lisan dan tulisan. Kemudian komunikasi non-verbal itu komunikasi yang gerakannya misalkan kalau seperti kontak mata atau bahasa tubuh dan berbagai model dan ekspresi wajah. Misalkan juga ekspresi wajah itu adalah salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Sudah semengerti? Sudah. Kenji mau tanya Pak Nancy. Menurut Nancy komunikasi verbal itu bagaimana? Komunikasi secara lisan atau tugas secara tugas verbal. Kalau komunikasi verbal, ya. Komunikasi non-verbal itu dia tanpa bersuara. Jadi dia komunikasi bagaimana? Komunikasi bentuk gerakan tubuh, ekspresi
gestur atau bahasa tubuh, dan berbagai model yang disepakati oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Secara khusus, komunikasi dapat dilakukan secara spesifik sesuai dengan kesepakatan di antara mereka yang sedang melakukan komunikasi tersebut. Nah, di sini ada permainan halaman 40 yang paling bawah di halaman 1, bermain pesan berantai. Di sini teman-teman pernah bermain pesan berantai? Ada yang tahu bagaimana itu permainan pesan berantai? Nah, di sini ada penjelasan. Di sini buatlah beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5 sampai 7 orang. Nah, jadi teman-teman mau bikin 5 orang tiap kelompok. Jadi kira-kira mau bikin berapa kelompok ini supaya dapat satu kelompok 5 orang? 3 kelompok atau 4 kelompok? Atau mau bikin 3 kelompok supaya adil, supaya adil dari angka itu 1, 2, 3. 3, 1, 3, 2. 2. Nah, jadi teman-teman semua berdiri kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bertanya, kalian tunjuk satu orang untuk maju ke depan atau ketua kelompok maju ke depan untuk menulis sebuah kalimat. Silakan. Kemudian kalian kembali ke belakang. Nah, di sini Egi akan menjelaskan cara bermainnya. Orang pertama yang dicetuk punggungnya itu harus berbalik membelakangi rekan-rekannya dan menghadap kepada penyampai informasi. Kemudian orang pertama itu membaca dalam hati kata-kata yang telah ditulis di kertas oleh penyampai informasi. Serasa kata-kata yang tertulis itu, jika pesan telah dipahami, orang pertama itu berbalik menghadap ke arah teman di depannya. Kemudian tepuklah pundaknya. Orang kedua itu harus berbalik dan berhadapan-hadapan dengan orang pertama. Lalu orang pertama mengeragakan informasi yang telah diterimanya tadi kepada orang kedua. Kemudian orang pertama hanya boleh mengeragakan sebanyak 2 kali dan ia tidak boleh bersuara sama sekali. Orang kedua harus mengingat apa yang dikeragakan oleh orang pertama. Lalu ia berbalik dan menepuk pundak orang ketiga. Orang kedua mengeragakan kepada orang ketiga apa yang diingat dari peragaan orang pertama.
Demikianlah seterusnya hal itu dilakukan hingga tiba pada orang terakhir. Nah, orang yang paling akhir setelah melihat apa yang diperagakan temannya harus menyampaikan dengan kata-kata pesan atau informasi apa yang dimaksudkan melalui peragaan temannya tersebut. Bisa dipahami cara bermainnya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Panggilan kepada cucunya para umat kelas 10B. Kembali ke aula. Ada hal penting. Panggilan kepada cucunya para umat. Nah, teman-teman, kalian kan tadi sudah melakukan permainan. Jadi kalian pasti sudah mengerti apa itu komunikasi verbal dan non-verbal, ya kan? Ya. Nah, pada saat ketua kelompok masing-masing maju ke depan untuk menulis suatu kalimat, itu diartikan sebagai komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal itu kan berbentuk tulisan. Nah, kemudian pada saat teman-teman memperagakan sebuah kalimat yang teman-teman tulis tadi, itu adalah sebuah komunikasi non-verbal. Karena komunikasi non-verbal itu dia berbentuk ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tanpa bersuara. Jadi semua bisa paham? Bisa. Oke, berhubung kalian sudah paham, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Intinya satu orang boleh tutup berdoa. Terima kasih. Mari kita sampaikan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu sehingga Engkau telah menyertai dan mendukung kegiatan belajar kami dan hari ini. Dan Bapa, terima kasih. Kami doakan untuk